Dalam kehidupan Abraham, ada banyak momen yang menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, tetapi tidak ada yang seberat perintah untuk mengorbankan anaknya sendiri, Ishak. Dalam Kejadian 22 ayat 1 hingga 2 tertulis, sesudah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Perintah ini datang tanpa penjelasan, namun Abraham tidak membantah. Ia taat dan langsung bersiap melakukan apa yang diperintahkan. Bayangkan pergolakan hati seorang ayah yang menunggu selama puluhan tahun untuk memiliki anak yang dijanjikan, lalu diminta untuk menyerahkannya. Dalam Kejadian 22 ayat 3 hingga 5, Abraham bangun pagi-pagi, menyiapkan keledainya, membawa dua bujangnya dan Ishak, dan berjalan menuju tempat yang ditunjuk Tuhan. Ini menunjukkan betapa dalamnya iman dan kepercayaannya pada Allah. Ia percaya bahwa sekalipun Ishak mati, Allah sanggup membangkitkannya kembali. Ibrani 11 ayat 17 hingga 19. Sepanjang perjalanan, tidak ada keluhan dari Abraham. Bahkan saat Ishak bertanya, "Di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan." Setibanya di Gunung Moria, Abraham membangun mezbah dan mengikat Ishak, lalu meletakkannya di atas mezbah. Kejadian 22 ayat 9. Tindakan ini begitu menggetarkan bukan hanya bagi kita yang membaca, tetapi juga menunjukkan totalitas penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Namun saat ia mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya, malaikat Tuhan berseru dari langit. Kejadian 22 ayat 11 hingga 12. "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini adalah momen puncak bukti nyata bahwa iman yang sejati memerlukan pengorbanan. Tuhan kemudian menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar sebagai pengganti Ishak. Inilah asal mula nama tempat itu disebut Yahweh Yireh, atau Tuhan akan menyediakan. Kejadian 22 ayat 13 hingga 14. Pengalaman Abraham ini bukan hanya tentang ujian iman, tetapi juga tentang sifat Allah yang penuh kasih, yang tidak menginginkan korban manusia, melainkan hati yang taat. Ini juga menjadi bayangan nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan demi dosa dunia. Pengorbanan Ishak menjadi salah satu kisah paling menyentuh dalam Alkitab karena memperlihatkan bagaimana iman dan ketaatan diuji hingga batas paling ekstrem. Ini adalah kisah tentang kepercayaan total kepada rencana Allah, meskipun tidak dimengerti secara logika. Setiap orang beriman dihadapkan pada pilihan menyerahkan apa yang paling berharga demi ketaatan. Kisah ini tetap relevan di zaman sekarang, mengajak kita bertanya, adakah sesuatu yang kita enggan serahkan kepada Tuhan?